Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, saya sebagai moderator perkenalkan Irfan Mulya Akbar dan teman saya Rizky Roganda dan satu lagi yang bernama Robi Henry dari kelompok 6 dan akan membacakan materi tentang perkembangan nilai budaya dan seni. Langsung saja, satu, pengertian nilai budaya dan seni. Nilai budaya adalah pandangan hidup suatu masyarakat yang dianggap penting, dijunjung tinggi dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Seni adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui berbagai media seperti musik, tari, lukisan, teater, sastra, dan sebagainya yang memiliki nilai estetika dan budaya. Jadi yang kedua, perkembangan nilai budaya. Nilai budaya berkembang seiring dengan perubahan zaman. Perkembangannya dipengaruhi oleh globalisasi yang membawa masuk budaya asing, teknologi yang mempermudah penyebaran informasi budaya, interaksi sosial baik antar daerah maupun antar bangsa, pendidikan yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya. Contohnya yaitu nilai gotong royong yang dulunya dominan kini mulai tergantikan oleh individualisme akibat pengaruh modernisasi. Tradisi adat seperti upacara adat, pakaian tradisional, dan bahasa daerah mulai digalakkan kembali melalui pendidikan dan festival budaya. Lanjut yang ketiga, perkembangan seni. Seni mengalami perkembangan dari tradisional ke modern, bahkan ke kontemporer. Seni tradisional masih kental dengan nilai-nilai lokal dan sakral. Contohnya yaitu wayang, tari daerah, gamelan. Seni modern lebih bersifat ekspresif dan bebas, kadang terlepas dari nilai tradisi. Contohnya yaitu lukisan abstrak, musik pop. Seni kontemporer menggabungkan unsur teknologi, media baru, dan isu-isu global. Contohnya yaitu video ART, instalasi seni digital. Yang keempat, hubungan nilai budaya dan seni. Seni adalah media utama untuk mengekspresikan dan melestarikan nilai budaya. Nilai budaya memperkaya makna dan identitas dalam karya seni. Melalui seni, nilai budaya bisa diwariskan lintas generasi. Lanjut yang kelima, tantangan dan upaya pelestarian. Tantangannya itu tergerusnya budaya lokal oleh budaya asing, kurangnya minat generasi muda terhadap seni tradisional. Upaya pelestariannya itu pendidikan budaya sejak dini, festival budaya dan pertunjukan seni, digitalisasi dan promosi melalui media sosial, kolaborasi antara seniman dan tradisional. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang laju pertumbuhan penduduk. Yang pertama adalah pengertian laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, biasanya per tahun. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Faktor yang mempengaruhinya adalah seperti kelahiran. Semakin tinggi angka kelahiran, maka semakin tinggi pula angka pertumbuhan penduduk. Yang selanjutnya kematian. Semakin rendah kematian, maka semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk. Yang selanjutnya imigrasi atau masuknya penduduk ke satu wilayah. Yang selanjutnya adalah emigrasi, yaitu keluarnya penduduk di situ wilayah. Yang ketiga adalah jenis laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan alami, selisih antara kelahiran dan kematian. Pertumbuhan total, pertumbuhan alami tambah migrasi.
yang dengan rumus sederhananya laju pertumbuhan penduduk per persen sama dengan kelahiran kurangi kematian per jumlah penduduk kali 100%. Yang keempat, dampak pertumbuhan penduduk yang tinggi. Positif, menambah tenaga kerja, pasar domestik yang besar. Dampak negatifnya adalah ketersediaan pangan yang berkurang, pengangguran meningkat, pendidikan yang tidak stabil atau kesenjangan dalam pendidikan. Yang kelima adalah upaya dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Yang pertama adalah KB atau keluarga berencana, peningkatan pendidikan masyarakat khususnya perempuan, penyebaran penduduk atau transmigrasi. Yang selanjutnya adalah kebijakan kependudukan nasional. Yang selanjutnya adalah kondisi Indonesia. Di Indonesia termasuk negara yang pertumbuhan penduduknya tinggi. Tantangan utamanya adalah penyebaran penduduk yang tidak merata. Program BKKBN dan sensus penduduk rutin dilakukan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk. Hanya itu materi yang dapat saya bacakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan membacakan keterbatasan sarana dan aspirasi masyarakat dalam menghadapi keterbelakangan. Keterbelakangan merujuk pada kondisi sosial, ekonomi, atau budaya suatu masyarakat yang tertinggal dibandingkan dengan standar perkembangan umum. Hal ini bisa mencakup rendahnya pendidikan, keterbatasan akses kesehatan, infrastruktur yang minim, hingga kemiskinan. Keterbatasan sarana. Beberapa bentuk keterbatasan sarana yang ada di umum. Yang pertama, infrastruktur minim, jalan, jembatan, listrik, dan air bersih tidak memadai. Fasilitas pendidikan kurang, sekolah tidak tersedia di setiap wilayah, kurangnya guru, atau sarana belajar yang minim. Dan teknologi dan informasi tidak merata, terutama di daerah terpencil. Yang ketiga ada aspirasi masyarakat. Meskipun menghadapi keterbatasan masyarakat, memiliki aspirasi untuk maju seperti keinginan untuk pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak, harapan akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, dorongan untuk membangun dan memperbaiki desa dan lingkungan, semangat gotong royong dan solidaritas dalam mengatasi kesulitan. Yang keempat, upaya menghadapi keterbelakangan. Masyarakat dapat menghadapi keterbelakangan melalui partisipasi aktif dalam pembangunan lokal, misalnya lewat musyawarah desa, pemanfaatan potensi lokal seperti pertanian, kerajinan atau wisata, kemitraan dengan pemerintah dan swasta dalam menyediakan sarana, pendidikan non-formal dan pelatihan keterampilan untuk anak muda dan perempuan, dan mengoptimalkan teknologi sederhana seperti internet, desa atau komunitas belajar. Yang kelima, peran pemerintah dan lembaga sosial. Untuk mendukung aspirasi masyarakat, perlu program pembangunan berbasis kebutuhan lokal, penyediaan sarana dan prasarana yang adil dan merata, pendampingan dan pelatihan masyarakat, kebijakan yang berpihak pada daerah tertinggal. Mungkin segitu materi dari saya. Sekian, terima kasih.